Puasa itu sebenarnya caranya Allah untuk pertama iman dikuatkan, satu. Yang kedua apa? Jiwanya, hatinya, akalnya. Akal termasuk loh. Ya, akal itu termasuk karena emang salah satu cara untuk membuat otak kita itu makin kuat kerjanya adalah biasakan dia untuk sering-sering lapar bukan kenyang. Percayalah. Sering-sering lapar. Semakin banyak dia makan, semakin turun kemampuan kognitifnya. Jadi kalau Anda mau agak nambah sedikit kecerdasannya, dalam tema puasa sekarang. Ini mah gampang, insya Allah kita bahas sedikit nanti, ujung-ujungnya. Dalam tema puasa, yang mau dipuasakan Allah tuh apanya? Apanya, ayo? Ya, bahasa kita kan puasa itu kan menahan, kan gitu kan. Siam itu kan menahan. Menahan untuk apa? Sebenarnya yang mau dipuasakan sama Allah itu dari 3 komponen ini apanya? Ini yang paling konyol. Jiwa, akal, nafsu gitu kan. Sekarang saya tanya. Nah, di situ nih iman bermain tuh. Sekarang saya tanya, ibu-ibu sekalian coba jujur jawab, nggak usah pakai mode-mode soleha atau soleh. Nggak usah pakai mode itu. Saya kata, Anda diberi pilihan makan sama puasa, pilih mana? Makan lah, saya juga pilih makan. Enakan makan. Makan di surga tuh di-mention. Nanti kumpul sama keluarga, makan lagi, dan seterusnya. Buahnya apa? Gitu kan, kayak gitu kan. Makan daging, minum susu, minum madu, bahkan bisa kita mabuk-mabukan tapi nggak mabuk. Khamar li syaribin kan gitu kan. Khamar yang tidak memabukkan. Sudah ada dibuatin sama Allah. Jadi di surga nanti itu minuman fermentasi itu sudah disiapin. Maka di dunia kalau mau sehat, minumlah minuman fermentasi. Contohnya apa? Hah? Oke lah. Yogurt oke. Kombucha. Kombucha tahu kan? Nah, tahu, syukurlah kalau tahu. Kemarin ada teman saya tidak tahu kemoterapi itu apa. Ada orang tidak tahu. Baguslah. Saya kadang-kadang mikir banyak banget bagian otak kita nggak pakai, nggak pakai. Makanya selalu mikir gitu kan. Contoh gitu. Kombucha, kefir, ya, apalagi cuka itu. Mau cuka apel, cuka nanas, segala macam. Itu kan minuman. Gitu lah, misal kayak begitu kan. Nggak suka kita disuruh puasa, nggak mau. Tapi kan Allah bilang, aku wajibin. Ini konsekuensi iman gitu loh. Nah, kalau sudah, di sini kan berlaku baik sangka kan sama Allah. Ketika Allah mewajibkan kita puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, apakah di situ ada kebaikan yang sedang Allah persiapkan? Pastilah. Rewardnya apa? Gak tahu kita. Coba baca, sedekah itu pahalanya berapa, baca Quran pahalanya berapa, silaturahim berapa, ini berapa, puasa nggak ada yang disebutkan berapa pahalanya. Saking besarnya puasa itu atau ibadah puasa itu untuk apa? Karena emang nggak gampang. Kita tuh gini-gini tuh nggak gampang jadi manusia loh. Beneran. Lebih gampang jadi benar, coba baca. Andai kami jadi debu, kata kita duluan di sini waktu dia benar kata Allah bilang begitu di Quran. Andai kami jadi debu, karena ribet jadi manusia tuh. Tapi kalau darurat sudah gini kan, Allah kata tahu, kau mau terima amanat ini, kata Allah kepada gunung, nggak mau ya Allah, berat sekali. Gunung, semua laut dikasih amanat. Terus yang terima siapa? Kita. Berarti itu susah dong, susah. Caranya gimana supaya kita bisa melaksanakan amanat ini? Jangan sok. Ah, itu loh kuncinya. Jadi musuh kita itu sebenarnya paling besar siapa? Kita sendiri. Dari penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Jangan sok itu maksudnya apa? Jangan merasa bisa, jangan merasa mampu, jangan. Pokoknya anggap diri kita tuh bodoh sebodoh di hadapan Allah. Selesai. Maka Allah akan nanti membantu kita. Makanya karena kata saya bilang tadi gitu kan, tema tentang puasa ini nggak gampang, tapi Allah kasih reward. Rewardnya apa?
Puasa itu kata Allah untukku, karena kalian sudah mau menahan hawa nafsu. Artinya apa? Imannya bekerja di situ, ini ditahan dengan iman tadi, efeknya pasti ke jasad. Dan gak usah dibanding-bandingkan puasa Ramadan itu dengan intermittent fasting. Gak ada apa-apanya itu. Orang intermittent fasting masih bisa gibah, masih bisa bohong, masih bisa dusta. Kan gitu kan? Kadang-kadang saya tuh baca lebay-lebay dan bocor. Puasa itu sama nggak sama IF? Jauh sejauh-jauhnya. Intermittent fasting kan, 16-8, 24, 22-2 gitu-gitu kan. Gak ada apa-apa dibandingkan dengan syariat ini gitu, dan tidak bisa dibandingkan juga. Gitu loh. Contoh mungkin puasa. Terus saja kerjakan perbuatan dusta, perbuatan buruk itu saat berpuasa. Kata Nabi apa? Gak dapat pahalanya kata Nabi. Coba. Itu konsekuensi iman. Artinya apa? Allah menginginkan paket yang utuh dari puasa tadi. Artinya apa? Imannya naik, jiwanya, hatinya, akalnya, terkondisikan semua, dan jasadnya pasti dapat manfaatnya. Contoh, saya bilang, berarti dok, obat kanker paling baik jawabannya apa? Kanker puasa. Serius, demi Allah saya bilang. Apa? Autoimun, puasa. You name it lah, jantung, puasa. Apa lagi? Semua. Dan dia nih kalau dilihat kan prosesnya, katakanlah puasa itu sendiri, kita mainkan di jurus itu dulu. Puasa itu kan Masya Allah. Jadi dia, kalau saya meminjam istilah intermittent fasting, dia intermittent fasting moderate gitu. Nggak cepat, sama kayak kalau Anda minum kunyit tiba-tiba mau kolesterol sekaligus turun, nggak bisa. Mana bisa lah. Puasa itu juga sama, karena semua itu prosesnya itu sekian lama, apalagi dalam tema tentang penyakit. Sama, ada orang tiba-tiba kena penyakit fisik kayak begini, coba trace dia punya fisiknya apa, dia punya emosi itu kayak apa. Dia punya emosi itu kayak apa, maksudnya selama ini sampai akhirnya dia kena jantung, diabetes, itu karena nggak bakal bisa dilepaskan dari situ. Ya, makanya kalau saya ngeliat ada orang sakit, ya coba aja cek. Puasa jarang, olahraga jarang, jarang senyum, bete terus, baper terus. Ya sudahlah, sakit lah kau. Bahasa kampungnya begitu. Kita disuruh apa? Ya kita diperintahkan Allah untuk menjaga 3 hal tadi. Pakai apa? Pakai satu komponen namanya akal. Akal. Apakah orang-orang yang sekarang sudah ada orang pegang handphone, tidak tahu kunyit itu bagus? Tahu. Kenapa nggak dipakai? Saya tidak mengatakan mereka nggak beriman, ya nggak sejauh itu juga. Ngapa? Ya karena memang akalnya belum mendominasi itu, tapi akal ini masih diseliputi sama hawa nafsu dan egonya. Tahu kok, ya kan? Nah, gitu. Makanya kayak begini tuh harus sering kita memurojaah banyak hal. Iman kita dimurojaah lagi, rasa iman tuh nikmat dah, lezatnya minta ampun. Mau saya kasih tahu buktinya. Cuman kita kadang-kadang kalau tema tentang keimanan itu kadang-kadang agak mahal. Paham maksudnya? Nah gini, Anda nikmat nggak sholat di Masjidil Haram? Boy, nikmat dong. Sa'i lah, yang tawaf lah, yang jamarot segala macam kalau haji nikmat. Tapi pertanyaan saya, kenapa nikmat itu nggak dirasakan di sini saat sholat sendiri dan di masjid dan seterusnya? Kok jadi nikmat yang kita mau rasakan tuh ada syarat gitu loh? Mahal, 30 juta itu. Makanya Allah memberikan cara kepada kita dengan cara ada zikirnya, ada sholatnya, ada tilawah dan segala macam. Di mana aja, nggak perlu di sono. Gitu. Sehingga termasuk juga dengan puasa. Percayalah sama saya. Orang puasa tuh bawaannya pengen marah. Bener, gampang banget orang puasa itu marah. Kenapa? Lapar. Itu secara mekanisme hormonal emang terjadi. Gitu loh. Di situ iman bekerja. Nabi bilang, kalau kau tak ninggalkan perbuatan buruk, dusta, nggak perlu, Allah nggak butuh puasamu tuh, kata. Iman lagi main, dikunci lagi sama ini, nggak bisa. Sudahlah, saya sedang berpuasa, mohon maaf. Begitu loh maksudnya. Begitu kan? Sehingga kita akhirnya, seneng gitu. Datang Ramadan tuh kok happy gitu loh. Bukan Ramadan tiap tahun begitu-begitu aja terus mikirin takjilnya apa, sahur itu lagi. Tak berubah-berubah. Betul lah? Betul ya?
Nanti sahur makan apa? Sudahlah, minum air putih cukup. Bisa gitu loh. Sekali-sekali bahasa tabok-tabokin tuh jiwa tuh. Makan bukannya Pak udah pakai kurma. Percayalah, Anda makan kurma 1, 2, 3 butir sama air putih cukup untuk tarawih sampai jam 9. Betul gak? Banyak yang nganggu-nganggu nih. Betul. Cuman kan godaan lewat. Bubur lah, apalah segala macam. Makanya jangan fasilitasi hawa nafsu itu berlebihan di Ramadan. Saya berani ngomong gini, kenapa? Karena di Ramadan angka inflasi paling tinggi kita di Ramadan. Kan masuk akal. Berarti kita belum puasa, jiwa kita tuh hawa nafsu kita belum kita puasakan gitu loh. Sama aja. Masjid, wah mau bahasa Jawa turah-turah gitu loh. Panganannya berlimpah rumah gitu loh. Nah, itu, apakah puasa kayak begitu yang Allah inginkan? No. Apakah puasa begitu yang Rasul inginkan? Makanya sahabat itu ketika puasa mereka lebih banyak memberikan asupan buat apa? Buat jasad mereka, berjiwa mereka. Jiwa dong. Dengan cara apa? Kita baca tuh, kita kan baca. Ada sahabat yang 1 hari khatam Quran, ada yang 2 hari, 3 hari. Kita baca, oh iya. Oh Imam Syafi'i gini-gini macam. Oke. Nggak paham kita. Mereka senang puasa itu datang. Kenapa? Karena nggak sibuk lagi untuk berikan asupan fisik. Udah cukup makan sederhana aja lah. Orang kita punya deposit lemak udah banyak kok. Nggak bisa dipakai. Coba aja pegang gitu kan. Pegang di pinggang, pegang sini kan banyak. Gitu loh. Itu mau dibongkar saat puasa. Syaratnya gimana? Jangan banyak lagi makan lah puasa tuh. 1, kaidahnya ya. Kaidah kedua apa? Makanlah yang benar waktu puasa. Kita tahu semua yang benar itu apa, yang kurang benar itu apa, nggak benar itu kita tahu gitu loh. Jadi kalau khilaf tiap hari namanya bukan khilaf, doyan. Ya, seperti itu. Ya, makanya sekarang kita lihat, oh iya, potret puasa itu lihat, oh iya, jadi sebenarnya yang Allah inginkan, yang Allah mau bersihkan, katakan, dan Allah mau sehatkan dari puasa itu sebenarnya bukan, Allah jasad masih dapat, pasti dapat beneran. Pasti dapat. Jiwanya mau dibersihin. Sehingga untuk kesempurnaan jiwa itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk zakat fitrah. Kan gitu. Jiwanya mau, supaya apa? Ini jangan banyak ngomong, ini nggak perlu lihat, nggak penting-penting, nggak perlu. Ini dilihat apa? Quran. Anda mau pintar, banyakin puasa. Anda mau sehat, banyakin puasa. Anda mau cerdas otaknya, banyakin. Itu ada risetnya loh. Kadang-kadang saya pikir orang-orang barat makin lama makin blow on. Karena tanpa agama, primitif semua mereka itu. Beneran. Tanpa agama loh. Makanya ini tuh menjadi bagian yang harus kita cerna secara iman ya. Beneran. Orang bilang, itu bisa menurunkan stres. La haula wala quwata illa billah. Saya bilang, kok bego banget sih ya? Kenapa bego? Anda punya idgham, Anda punya ikhfa. Kayak gitu kan? Baca Quran itu ada hamnya. Mim ba'di wasiyatin yusina biha audain gitu. Kasih nada sedikit, udah cukup. Ada nada nahawan jiharkah, selesai. Urusan perhatian itu. Perhatian. Nggak usah, aku mau meditasi. Ini nggak ada ngomong agama apapun ya. Tapi itu temanya tentang humming. Zikir aja lah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai zikir itu berefek. Gitu. Coba di sini. Siapa yang pernah berzikir sampai 10.000 istighfar sehari? Gak ada berangkat kan? Sama, saya juga belum. Tenang aja. Baru zikir sebentar, ada telepon masuk, WA, gitu kan. Setan itu ngerjain kita, makanya udah kalau mau deket-deket sama Allah, taruh nih barang. Dah zikir aja. Matiin tuh barang. Indonesia tetap akan bisa berjalan dengan normal tanpa kita pegang handphone, percayalah. Itu. Puasa itu sama sebenarnya, kita disuruh tinggalin semua. Kau sama aku, you and me. Gitu. You, me, kata Allah itu. Kau dan aku aja. Kan kata Allah gitu, puasa itu untukku, kata Allah kan. Terus kita disuruh ngapain? Banyak-banyak komunikasi dengan
Allah. Caranya dengan cara apa? Baca Quran. Mustajab loh doa kita waktu puasa tuh. Jadi Anda nggak usah gini-ginian, nggak perlu sebenarnya. Ya Allah, jadikan puasa Ramadan puasa yang menguatkan imanku, membersihkan jasadku, membuang penyakit hatiku, menguatkan atau memberikan kesehatanku, yang aku bisa berumur sampai panjang gitu kan, sampai tua, sampai waktunya aku selesai tanpa ada penyakit apapun. Bisa nggak doa kayak begitu? Bisa. Gitu. Udah puasa, kadang-kadang saya mikir gitu kan, kayak sekarang nih ya. Baru belum juga masuk puasa Ramadan gitu kan, sudah mikir bingkisan apa tuh, parcel, mudik. Boleh nggak? Bukan nggak boleh ya, boleh aja. Nah, akhirnya kita nggak menikmati ibadah itu karena disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Gitu. Makanan sama nggak? Sama aja. Ya kurlep lah kalau kita bilang dengan 11 bulan yang lain. Ya, makanya apa tema tentang puasa ini buat saya itu ya Masya Allah tabarakallah, yang menyenangkan sekali. Cuman sekedar mau fat loss ya, saya ajarin caranya. Mau bakar lemak tuh paling gampang waktu puasa. Turunin berat badan, nggak usah ikut program-program ini itu yang bayar belasan juta. Oke, supaya saya bangun otot lebih kuat. Nah, Anda olahraga beban waktu puasa itu lebih dahsyat efeknya dibanding ada olahraga beban saat sedang makan atau tidak berpuasa. Growth hormon yang muncul lebih dahsyat. Cuma diatur aja. Jangan bikin haus kan gitu. Nanti ada uzur pula, haus olahraga, tidak boleh. Apalagi orang zaman sekarang kan kadang-kadang tidurnya orang berpuasa ibadah. Dari pagi sampai sore tidur aja nih. Bangun waktu sholat doang lah. Tidurnya berpuasa, berpahala. Apalagi nggak tidur dengan beribadah, maksudnya gitu. Kan gitu maunya Allah tuh. Supaya apa? Bagus lagi jejak gitu tiap hari itu sel-sel kita itu kalau tema tentang autofagi katakanlah itu paling dahsyat waktu puasa. Apalagi misalkan kita udah ngerti clue-nya itu. Contoh nih, Dok, bagaimana cara misalnya kita spill resep sedikit. Dok, bagaimana caranya supaya saya waktu puasa nggak cepat haus? Cara gimana? Nggak usah banyak ngomong. Iya. Benar. Ini kan ngomong begini kan haus, makanya kan pembicara dikasih bisa dikasih minuman kan. Saya hari ini nggak dikasih, misalkan. Loadingnya lama. Ini jangan. Tanda aja. Anda tertawa kayak begitu adalah bangsa 10-20 mm Hg tekanan darah Anda turun. Modal senyum doang. Baik senyum sama orang lain ataupun senyum sendiri-sendiri. Efeknya sama. Kata penelitiannya begitu. Karena tuh kita tuh nggak peduli gitu loh. Benar nggak peduli. Makanya itu kadang-kadang gitu kan saya tiap pagi itu banyak lah. Saya nggak ceritain aja. Banyak ketawa sendiri. Yang saya tertawakan apa? Diri saya sendiri dengan kebodohan saya. Ujung-ujungnya saya nangis. Kayak bodoh banget zaman dulu ya. Kan gini aja kenapa harus reaktif gitu loh. Misalkan. Jadi kata guru saya itu salah satu, jadi kalau kamu tertawa, mulai dengan menertawakan diri sendiri. Oh bagus juga sih, lumayan, gitu kan? Tensi turun, tekanan darah turun. Itu saya pernah baca satu buku ya. Ada orang, ini meskipun ini sangat temporary ya, tapi oke lah. Ada dua orang, istilahnya itu apa ya? Kelompok A, kelompok B. Yang kelompok A ini ditontonin film perang, yang kelompok B ditontonin film komedi. Dicek gula darahnya sebelum dan sudah. Nyata yang kelompok perang naik semua. Ya kita kan nggak nonton ya katakanlah gitu-gituan, enggak lah. Tapi maksudnya gitu apa? Jangan banyak-banyak tontonan yang membuat kita itu terkuras emosinya, gitu loh maksudnya. Tonton di mana nih? Handphone misalkan, tontonan depan rumah misalkan kecelakaan, sudah kita doakan aja jangan parah banget ya gitu. Ngomentari saja jadinya. Gak ada urusan kita, biarkan orang yang punya tanggung jawab gitu, misalkan gitu ya. Nah, sebenarnya gitu. Tadi kembali ketiga atau beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Puasa itu sebenarnya caranya Allah untuk pertama iman dikuatkan satu. Yang kedua apa? Jiwanya, hatinya, akalnya. Akal termasuk loh. Ya, akal itu termasuk karena memang
Salah satu cara untuk membuat otak kita itu makin kuat kerjanya adalah biasakan dia untuk sering-sering lapar, bukan kenyang. Percayalah. Sering-sering lapar. Semakin banyak dia makan, semakin turun kemampuan kognitifnya. Jadi kalau Anda mau agak nambah sedikit kecerdasannya, jangan sering-sering makan. Makannya kapan? Kalau lapar. Nggak ada ceritanya makan 3 kali sehari itu. Anda belajarlah di ilmu kedokteran, kesehatan manapun, nggak ada 3 kali sehari. Itu cuma akal-akalan orang jualan doang. Beneran? Makan kalau lapar. Itu pun pakai panduan lagi kan. Kalau lapar makan, berhenti sebelum kenyang. Kasih sepertiga, sepertiga, sepertiga. Makanya orang Jepang itu relatively mereka tuh nggak banyak yang gemuk-gemuk. Karena piringnya kecil-kecil. Betul kan? Oh, Jepang ini piring kecil-kecil. Sebelum makan, mereka siapkan dulu pencernaan mereka dengan mengkonsumsi makanan yang nanti kalau makanan besar yang masuk, perutnya sudah siap. Namanya apa? Miso, kalau Korea kimchi. Nah, itu kaidahnya begitu. Kita nggak punya begitu-begituan. Sehingga kalau mau siap nih perut katakanlah untuk menerima kayak begituan, ya makanlah buah dulu, makanlah sayur dulu, atau misalkan nih tadi saya bilang, adakah minuman yang membuat kita itu bisa berkurang hausnya? Bisa. Namanya ini saya kasih tahu. Namanya Sakan Jabin. Sakan Jabin. Ini minuman dari abad lalu. Sakan Jabin. Apa itu Sakan Jabin? Ah, ini dia. Ada nggak? Sakan Jabin itu isinya cuka sama madu. Cuka. Ada gelas. Cuka. Mau cuka apel boleh, kan ini cuka madu. Cuka apel boleh, cuka madu boleh, cuka nanas boleh, cuka kamu lah. Bentar lagi akan ada orang yang bertanya, "Dok, kalau saya asam lambung gimana?" Gitu kan? Gak usah minum. Yang gak usah minum lah. Daripada sakit nanti. Kalau Anda nggak mau bertanya, nggak nanya, jiwa Anda sudah tenang duluan. Tapi kalau bertanya udah takut. Itu maksudnya. Maka jawaban saya, nggak usah minum. Tapi saya pengen minum. Lebih kuat keinginan dan keyakinan Anda bahwa minum ini bisa memberikan manfaat, atau lebih banyak cemasnya? Tinggal Anda timbang-timbang. Maka kalau saya mau makan sesuatu, contoh nih kemarin, saya beli air tebu. Air tebu bagus nggak? Wush, air tebu itu punya kandungan untuk diabetes. Iya. Ada senyawa dalam air tebu itu untuk diabetes. Cek aja sini kalau saya. Dok, kan air tebu tuh kan gula pasir dari air tebu, ya betul. Tapi kan diproses, beda cerita. Biasanya saya beli tuh, waktu saya beli yang ada videonya kapan hari itu saya udah posting tuh kan ya, anu sendiri. Kalau saya gitu, termasuk yang video kemarin saya di Purwokerto itu kan, ada ibu-ibu gitu kan, gitu kan. Ada ibu-ibu masak itu loh, kue sorabi itu loh. Tahu kue sorabi kan? Ini kue ini punya kakak, namanya Soraya. Enggak lah. Ide ibu-ibu beli gitu, saya ini dia pakai areng gitu kan, masya Allah. Saya kalau lihat begitu tuh terharu melihat ibu tuh umur hampir 60-70 tahun tuh yang jualan itu tuh, yang saya posting itu kan. Seneng saya. Kayak ibu saya jadi mikirnya gitu loh. Jadi saya ngobrol sama beliau. Jualan sejak tahun 97. Wih. Dengan berbagai macam percobaan. Karena saya pikir itu ibu saya. Ibu lah kan, dengan perjuangan beliau, ya sudahlah saya pengen bikin bahagia dia. Nah gitu. Ini kalau Anda mau terapkan sih bagus lah. Ya, tapi ini bukan untuk diumbar-umbar. Mudah-mudahan Allah jaga saya. Saya bilang, Bu, sehari berapa ini iseng ini. Sehari berapa biasanya bawa begini ya, 400.000 Pak. Dia bilang, oh ya udah.
Ya udah, karena saya pikir itu ibu saya kasih aja duit sama dia 400.000. Nanti tolong bagiin aja gitu kan, biar ibu cepat pulang ke rumah kumpul sama anak-anak kayak gitu. Jadi setiap momen itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mensucikan jiwa, menyenangkan hati gitu loh. Apapun itu, ya, dengan berbagai macam caranya Allah ya. Contoh paling gampang kalau nggak pakai modal apa? Doain orang lain. Betul kan? Ngedoain orang lain tuh berbahagia nggak? Berbahagia. Tapi dia menyiksa bagi orang-orang yang pelit. Saking pelitnya ngedoain orang yang susah minta ampun. Itu. Nah gitu kan? Nah ini sangat jabin. Isinya apa sangat jabin? Saya dok. Ini cuka. Cukanya 1 sendok aja. Gitu. Terus pakai madu. Madunya 2 sendok. Nah sebenarnya ini resepnya gini doang. Resep asli di kitab kunonya kayak begini doang. Ya. Tapi kalau mau ditambahkan bisa ditambahkan lagi dengan daun mint. Oh ini mint. Daun mint. Boleh basah, boleh kering. Ini mint. Ini daun yang aslinya kalau dimakan doang ini kan enak sebenarnya. Kalau basah ya. Daun yang tidak pernah berlebih. Terus dikasih air. Nah mintnya ini ada satu lagi. Kemukus, biji kemukus dicampur sama daun mint, nanti dimasak dulu sebentar sampai dia keluar aromanya. Kemudian hangat-hangat gitu sih bisa dimasukin ke sini, nanti campur air. Apa manfaatnya? Banyak. Salah satunya dia dia mengurangi haus, kalau cuma temanya tentang haus ya. Tapi ini madu dan cuka itu kan salah 2 bahan yang punya manfaat dalam urusan pencernaan, termasuk juga kemukus. Kemukus itu kalau dimakan cek gitu tuh bau, aroma di mulut tuh asik. Nanti diminum aja waktu sahur atau waktu buka. Jadi kayak begini. Jadi ini airnya itu kasih kemukus sama mint, daun mint, gitu. Ini namanya ramuan stakan jabin. Hah? Sahur boleh. Terus kenapa? Gitu. Rasanya apa? Manis sih harusnya ya. Biasanya sih manis. Manis sedikit lah. Ada asam sedikit. Ada asamnya sedikit, tapi seger. Ini menahan air. Sebab minuman sebenarnya kalau waktu sahur, waktu buka itu disarankan minum teh sebenarnya. Tahu nggak kenapa? Karena teh itu sifatnya diuretik kan, buang cairan. Jadi sebenarnya lebih bagus waktu sahur itu waktu buka minuman yang kira-kira bisa menghidrasi atau menghidrasi ya. Contohnya kayak begini. Ini apa namanya semangka ini. Aslinya saya tuh sebenarnya nggak terlalu suka kalau di jus ya, tapi semangka ini sebenarnya salah satu buah yang kalorinya kecil. Ada beberapa buah yang kalorinya kecil, ini termasuk semangka. Semangka ini lebih dahsyat efeknya kalau Anda makannya sama garam. Kalau sama kurma tuh padanan panas dinginnya. Nanti coba makan semangka pakai kurma, pakai garam. Garam itulah garam laut, garam apa gitu. Pokoknya garam non refinasi aja. Apa fungsinya dia? Hidrasi yang paling kuat, karena ini kan isinya air semua sebenarnya. Jadi ya ketika buka gitu kan mau makan semangka pakai kurma boleh, atau mungkin semangka pakai garam juga oke. Ya. Iya, ada pisau nggak? Ditaburin aja, Bu.
Taburin aja sini makan. Sama juga nanti cobain makan kol. Kol itu cari kol yang bagus ya. Kalau nggak, ya kalau ada organik alhamdulillah. Kalau nggak ada nanti diituin aja di apa? Kolnya itu dikasih PSB, pembersih sayur dan buah. Sudah punya belum? Itu kalau belum punya segera dapatkan di toko terdekat. Itu saya jadi mau pakai. Jadi kalau saya mau minum makan buah apapun, tapi kalau buahnya kemungkinan tidak terkontaminasi, nggak saya pakai itu. Tapi kalau buah yang lagi pengen makan anggur gitu ya, saya pakai itu tuh, pembersih air buah itu. Direndam aja itu sebentar. Gini-gini aja nih. Kasih garam sini makan. Gitu. Itu menghidrasi judulnya ya. Sama dia ngasih enzim. Jadi sebenarnya kalau kita udah tahu kaidahnya itu tentang cara makan yang benar, nggak perlu banyak-banyak makan. Ya, nggak perlu banyak-banyak makan saat Ramadan. Salah satunya apa? Jangan terlalu banyak, kalau nggak perlu karbo, nggak usah makan karbo. Tetap supaya kenyangnya lebih lama, makannya apa? Protein aja. Protein. Ya, lebih banyak makan protein. Tahu, tempe, telur, ikan, dan seterusnya. Paling gampang dapatnya di mana? Masjid. Kan buka bersama. Bisa bayar gitu. Gitu, ini misalkan Jabin nih, udah cakep satu. Apalagi protein kayak model kayak ini tuh di mana tadi? Ini. Ini kan sudah direndam nih. Si kacang hijau nih. Kacang hijau tapi ditambahkan nanti dengan jahe, dengan pandan, standar lah. Gitu kan, seperti biasa. Cuman ada cumannya, dia bagusnya direndam dulu. Dia ada senyawa anti nutrisinya itu yang nanti baru hilang kalau dia direndam. Kalau biji-bijian ini sudah kaidah lama yang orang-orang ya pakai, ibu-ibu lama kan biasanya kalau mau menganuin kacang hijau kan direndam dulu. Gitu. Jadi ini ini kan protein gitu kan. Protein nanti tambahkan lagi misalkan dengan jahe, ya, kemudian jahe, pandan gitu, udah di blender aja, saring minum. Di blender, bukan dibikin bubur kacang hijau, ini susu, bukan bubur. Pakai air lah. Hah? Udah direndam, udah lembut ini. Udah lembut. Jadi rendam, dimasukin situ, blender, kasih jahe, kasih pandan. Itu aja udah kenyang. Beneran. Boleh pakai madu, boleh pakai gula aren. Termasuk juga anase. Sebenarnya nggak ada barangnya. Nanti cobain di rumah. Kalau nggak apa-apa. Santan boleh. Boleh. Tapi santan yang dari abang itu Anda beli, diparut sama dia jadi santan, itu santannya. Jangan kemasan. Kemasannya abang boleh nggak? Boleh. Kan abang pakai kemasan juga tuh, plastik. Tuh, sama satu lagi nih. Kan butuh protein tuh. Nanti di rumah ambil alpukat. Alpukatnya ada kerok aja. Alpukatnya ada kerok. Ini strong nanti badannya. Alpukatnya ada kerok, terus makan sama gula aren. Ya, nggak usah di blender. Ada kepusingan saya itu kan, gitu. Terus makan itu sama telur rebus, telur ayam kampung yang Anda pelihara sendiri. Dokter bikin susah kami, iya nggak apa-apa lah. Itu ya. Iya, saya udah ceritakan kemarin beberapa waktu lalu, ayam saya itu sekarang sudah ada 4 anaknya. Sepertinya mereka hidup berbahagia. Awalnya kan cuma 1 doang ayamnya, ayam jago putih gitu kan. Kemudian ada yang nawarin, Pak, kasihan dia hidupnya kesepian. Sudahlah, saya beli itu. Terus sekarang beranak terus, bertelur terus, gitu. Telur itu salah satu pangan yang terbaik, ya, dan jangan disuuzonin. Sebab orang kan kalau udah ngomong telur, kolesterol lagi. Telur, makan telur. Ya, telur ayam kampung boleh, telur ayam, pokoknya telur ayam yang sehat ya. Gitu.
Termasuk juga kalau bisa mah, kalau di rumah ada halaman, pelihara ayam. Ayam petelur ya. Itu Masya Allah, pakannya Anda bikin sendiri semua aja. Itu cepat loh itu, cepat sekali. Gitu. Itu buat apanya? Buat enzimnya dapat, buat protein dapat, buat apa lagi itu? Vitamin, mineral semua ada di situ dalam alpukat yang dicampur sama gula aren. Gula arennya jangan, kalau saya lebih senang yang gula aren masih batok gitu, Anda aja diparut atau di pakai ini kan, kasih garam sedikit, makan pakai telur, the best. Malam mau begadang, boleh nggak begadang lagi Ramadan malam? Oke. Kalau ini temanya oke. Begadang buat apa? Ibadah. Ya, makanya beberapa riwayat-riwayat tentang para ulama itu kan, termasuk Umar itu kan, bayangin aja dia sholat dari isya itu sampai ke subuh tuh tanpa batal wudhu. Coba, berarti nggak tidur nih orang. Tapi kalau temanya, jadi emosi itu ada yang melemahkan, betul. Orang yang sedih berlebihan bahaya. Ya, bahaya bagi organ dalam tubuhnya. Orang yang takut berlebihan bahaya. Makanya kalau kita lihat ada orang kalau dikejar anjing, reaksinya biasanya apa? Terkencing-kencing kan. Kan gitu, takut. Jadi semua emosi itu kalau berlebihan dia bisa bikin masalah. Kecuali emosi yang di situ dikaitkan, ditautkan, dijahit sama syariat. Contoh mungkin takutnya kita hanya dalam urusan siksanya Allah, takut kepada Allah, itu justru malah kita menjadi pemberani. Gitu. Sedihnya kita bukan sedih karena urusan-urusan yang sepele, enggak. Sedih nggak bisa sholat qobliyah fajar, sedih katakanlah kita nggak bisa sholat malam, itu sedih. Itu sedih yang benar. Sedih hal-hal duniawi itu nggak masuk dalam hitungan kita. Nah itu ya. Kemudian satu lagi ada namanya apa? Kopi iktikaf. Kopi iktikaf, iya benar, kopi iktikaf. Ada nggak barangnya? Kayaknya ada. Ini buat yang suka kopi aja. Itu udah dibikinin kopinya. Ini kopi biasa kok, biji kopi digerus, digiling, kasih air panas, udah. Iyalah. Pahit lah. Pahit. Tapi di akhir kehidupan kita, di akhir kita minum kopi itu ada manis yang kita rasakan. Betul? Iya betul aja lah. Ini kan kopi, nanti kopi ini isinya ini. Kalau yang bisa minum kopi ya. Kalau nggak bisa ya nggak usah dipaksain. Kopi itu sehat nggak? Tergantung. Jadi kalau semua itu tergantung apa yang Anda percaya. Contoh begini, kalau saya bahas kopi dari sudut pandang tentang asam basa, ini parah ini barang. Oh, dia mendeplesi banget kalsium dan kalium kopi itu, karena asamnya luar biasa. Tapi, tidak ada orang minum kopi dalam keadaan dia susah hati, atau mungkin dalam keadaan dia lagi nggak enak hati. Orang minum kopi itu senang-senang aja. Nah, itu yang mencegah agar kaliumnya nggak turun. Aslinya ini butuh berapa banyak kalsium dan kalium atau magnesium, mineral basah untuk menetralkan asamnya dia. Benar, coba bacanya datanya. Tapi Masya Allah ya, makanya kuncinya apa? Kuncinya kalau Anda makan sesuatu, saya belum cerita air tebu tadi, belum selesai tadi kan. Waktu saya mau minum air tebu itu, biasa saya beli tempat itu. Kan ada dia punya mesin tuh. Di samping mesin tuh dia taruh lah dia punya tebu tuh, batang-batang tebunya tuh. Biasa saya giling sendiri. Gitu kan, dia yang terima uang, saya yang giling, saya yang bungkus, dia terima uang. Cuma itu experience kan judulnya kan. Nah waktu saya mau ambil batang tebu itu, ada kucing di situ. Ini kan tempat kotak itu kan ada batang tebu situ, ada kucing duduk di situ. Ya ada masalah sih kucing, cuman agak lama tak mandi tuh kucing kayaknya tuh. Kotor-kotor dia kan, langsung saya bilang, aduh, ini kalau masuk, saya bilang, bang, itu kenapa nggak cuci aja, batang tebunya kan? Tak payah, dia bilang, tak usah, udah bersih dok, dia bilang,
Ya sudahlah. Tapi saya suudzon saya tetap jalan. Akhirnya ya udah check out kan judulnya kan. Udah pesen gitu kan. Akhirnya saya belilah. Tapi saya nggak minum. Karena saya yakin kalau saya minum masalah buat saya. Bukan air tebunya nggak sehat. Karena saya sudah punya dugaan. Itu kucingnya bule. Makanya kalau Anda mau makan sesuatu, makan aja. Jangan pakai dugaan. Itu poinnya. Kalau ada dugaan-dugaan tertentu kita terhadap sesuatu itu, maka kita usah makan. Berarti kita boleh dong makan yang nggak sehat, yang nggak bergizi, nggak sehat. Itu tanpa dugaan dengan riang hati, bolehlah. Tapi ingat, iman aja naik turun, apalagi cuma nafsu. Maksudnya gini, bukan nafsu, tapi sampai kapan, berapa lama Anda bisa makan atau seorang bisa makan gorengan tanpa was-was? Belum tentu. Maka lebih baik cari makan yang sehat, jadi mau dimakan pakai was-was pun aman. Lagi takut, lagi sedih, lagi apa, dia makan sehat kan aman. Dibanding dia ngemakan nggak sehat, lagi ada curiga segala macam, double efeknya. Ini bermasalah, ini pun bermasalah, gitu maksud saya. Gitu ya. Jadi akhirnya nggak jadi saya beli air tebu itu. Air tebunya saya apain? Saya kasih orang. Berarti dokter mau meracuni, oh nggak gitu-gitu juga lah. Aman aja, karena orang tuh kan nggak tahu, nggak melihat diri. Makanya kadang-kadang salah satu masalah kita tuh terlalu banyak tahu. Beneran. Anda mau maaf ya, kalau masuk rumah makan tertentu, saya sebut apa ya, masuk ke dapurnya belakang, nggak bakal Anda mau makan. Iya kan? Makanya masuk, tunggu aja di depan, disajikan di atas piring-piring, makanlah itu. Di belakang kayak apa? Entah keringat dia tumpah kah? Waktu masak tuh, Allah alam kan? Panas kadang-kadang pakai tungku belakang tuh. Betul lah. Gak usah sebut lah apa. Masalah itu kan. Kadang-kadang gitu kan. Nah gitulah. Makanya hati-hati dengan apa yang kita lihat dengan rasakan itu berefek banget ke tubuh kita. Contoh saya bilang tadi nih. Kalau Anda nggak yakin gak usah minum. Once ada ketidakyakinan gak usah minum. Karena sakit nanti perutnya. Percayalah. Gitu loh. Sama juga dengan ini, dok nanti gini-gini. Makanya sebenarnya dalam tema keimanan, contoh mungkin gini, contoh ya, dok saya itu sakit lambung, kalau nggak kuat makan, kalau telat makan saya sakit kan, gitu biasanya bahasanya kan. Ketika masuk iman di situ, selesai itu urusan. Contoh mungkin orang sakit lambung kok bisa bertahan aja di puasa, gitu loh. Iya kan? Nggak bisa tuh nggak makan 14 jam, tenang-tenang aja dia, gitu. Ya. Nah ini kopi itikaf ini isinya kan kopi nih seperti biasa nih. Kemudian bahan yang kita pakai itu kapulaga. Kapulaga ini kemarin 1 tahun yang lalu nggak salah saya pakai di bapak-bapak yang lagi itikaf. Woi bekerja dia, bekerja. Kapulaga, ketumbar, ada ini ketumbar. Nah ini saya kasih tahu ketumbar. Ketumbar nih kalau ketumbar yang benar ya. Bukan benar sih, ketumbar yang masih ori. Dia kalau ketumbar India atau ketumbar Arab itu dia bentuknya agak-agak lonjong. Ketumbar kita kan agak bulat. Cuman kadang-kadang ketumbar kita itu sudah diputihin, makanya ketumbar itu aslinya warna itu agak kecoklatan begini, nggak putih-putih banget. Gitu kan? Begini aja udah kerasa aromanya. Gitu. Nah, bahannya itu pakai ketumbar. Tumbarnya berapa banyak? Tumbarnya, coba saya lihat, banyak-banyak juga nggak bagus. Ya seujung sendok aja tumbarnya. Ya. Kemudian pakai seujung sendok kelabet. Kelabet tahu nggak? Ini kelabet. Ini sudah digerus ya, udah digerus. Coba lihatin, ibu-ibu harus tahu kelabet. Kelabet. K-L-A-B-E-T. Kalau bahasa itunya fenugreek. Ini salah satu bukan rimpang, rempah yang sangat bagus dalam Bukan. Coba lihat, kelabet. Bukan kayu manis, kelabet. Iki loh. Baunya kayak rempah, kuat banget ini. Ini salah satu ramuan yang paling Jadi kalau Anda nyium bau ini tuh udah seperti masuk ke toko bumbu.
Boleh lah, Bu. Nah, Ibu situ aja, bawa situ ya, situ. Nanti cium-cium lah itu baunya. Kelabet. Itu udah dianuin ya, udah di apa namanya, udah dihancurin. Kalau bahasa itunya, bahasa Inggrisnya fenugreek. 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 Itu salah satu rimpang paling bagus buat urusan dalam semua urusan permenstruasian. Bukan rimpang, rempah. Udah, aslinya dia bentuknya kayak begini. Halba. Halba. Ya. Iya, semua masakan Arab, India pasti pakai itu. Halba itu, kata Nabi SAW apa? Nabi bilang, coba lihat datanya ya. Nabi katakan, kalaulah orang tahu manfaatnya, orang mau tukar dengan sebongkah emas, kata Nabi. Halba. Jadi itu siapa bahannya itu ada kan kopi nih, ada seujung sendok ketumbar, ada seujung sendok kelabet tadi, dan jahe sejari. Jahe sejari sama gula aren secukupnya. Nah nanti kopinya itu dimasak sama itu bahan-bahan tadi itu. Karena mau masak begini, udahlah kelamaan. Kopinya. Kapulaga udah tau lah kan, kapulaganya 3 aja, 1 takran ya. Kapulaga, ketumbar, sama kelabet, sama jahe. Hah? Apa? Alusin. Kaluing, bahasa Sundanya kali ya. Fenugreek, yang kelabet tadi. Kalau bahasa di Arabnya halba. Halba. Itu minum aja malam sebelum tidur. Direndam, dihancurin, kasih air panas, minum. Asik buat reproduksi. Bagus buat mens segala macam. Jadi kita aja yang banyak-banyak. Panas ya soalnya. Jadi yang si ketumbarnya tadi seujungan sendok, sama fenugreek atau halba tadi, kaluing apa tadi itu dihancur-hancurin, terus masukin sini, kasih jahenya terus dipanasin bareng sama kopinya. Iyalah, nanti kan dimasukkan ke dalam kopi. Itu judulnya kopi itikaf. Melek itu orang. Tapi itu manfaatnya banyak ya, Masya Allah ya. Ya pertama kan ada gulanya juga, dan kopi itu jantung ya, otak, sama melancarkan peredaran. Dari mana coba? Dari ini nih sebenarnya. Dari ketumbarnya, dari kelabetnya, dari jahenya. Termasuk itu juga bisa dipakai buat urusan permenstruasian tanpa kopi. Berarti isinya ini tadi ya, ketumbar, jahe, sama kelabet. Udah. Nggak apa-apa. Nggak apa. Ini tadi biar cepat aja, kita dari rumah udah diseduh. Kalau yang ya secara umum yang saya sampaikan kopi itu kan ya, kopi ada biji kopi digiling. Hah? Kopi 2. Udah. Kenapa? 1 jari sendiri ya, jangan gajah. Udah. Jadi intinya sebenarnya puasa itu, karena prosesnya itu proses apa ya, pembersihan pada puasa tuh dia dibilang berat enggak, moderate. Ya makanya sebenarnya satu hal yang nanti atau beberapa hal yang Anda perlu konsumsi selama puasa. Pertama, enzim. Pertanyaan, dapat enzim dari mana? Saya kasih ada 2 buah yang enzimnya tinggi banget. Ya. Pertama pepaya sama nanas. Carilah nanas yang tidak terlalu matang. Karena kalau matang, jadi gini, hindari makan waktu berbuka itu dengan makanan-makanan yang tinggi gula. Berlebihan ya, mohon maaf. Berarti kurma boleh, tapi jangan berlebihan. Karena bikin
rush dia tiba-tiba, ya, gula darah kita itu. Lemes nanti. Yang pertama tuh, nah dari pepaya pun cari pepaya yang nggak terlalu matang, tapi masih bisa dikunyah lah gitu kan. Sama nanas nanti ambil ininya aja, cuman nggak ada bahannya, kalau ada saya praktekin. Nanas kita ambil bonggolnya, potong bonggolnya, lalu nanti si pepaya itu anda potong juga, kasih garam sedikit saja, ya, kasih jeruk nipis sedikit saja, sama kasih madu dikit aja. Aduk itu makan. Itu enzimnya berlimpah ruah di situ, terutama dari bonggolnya. Dengan pepaya tadi. Paham ya? Tuh. Jadi kebayang misalkan, jadi akhirnya selama Ramadan tuh yang kita isi badan kita tuh ya tadi, termasuk juga dalam itu perkunyitan atau perimpangan itu juga bisa. Contoh. Siapanya tuh si kunyit. Nah, kunyit tuh kalau bisa Ramadan ini jangan tinggal. Kunyit. Karena minimal kunyit sama lada hitam. Minimal. Karena secara teorinya kunyit itu membooster proses autofagi dan metabolik autofagi pada saat orang berpuasa itu. Sel-sel yang rusak itu dimakan dari kunyit, lada hitam gitu-gitu aja. Geprek aja kunyit, kasih lada hitam, kasih air panas, minum. Kapan minumnya? Waktu sahur boleh, waktu buka boleh. Pakai madu nggak? Nggak usah. Kenapa nggak usah pakai madu? Biar nggak ada gula masuk. Nanti gulanya Anda dapatkan dari kurma. Itu dikunyah segala macam itu kan. Ini contoh ya. Kalau mau perkunyitan itu Anda campurkan dengan nanas. Jadi kunyit yang mungkin seruas jempol kita, separuhnya itu cukup geprekin gitu kan. Nanti nanas dihancur-hancurin aja. Nanti kunyit itu dikasih air panas, saring, masukin nanasnya. Air ya. Dikasih madu sedikit nggak apa-apa lah. Kasih madu, kasih gula aren sedikit, atau ya kasih garam. Kalau ada, tapi dari nanas sudah cukup manis itu. Cobain aja. Oh, itu the best itu. Termasuk selama Ramadan, nah nih ada beberapa jenis sayuran sebenarnya yang punya efek detox. Paling dahsyat itu jamur. Semua jamur. Jamur apalah itu yang putih, yang coklat itu kan. Sama gerombongan satu sayuran namanya cruciferous. Cruciferous itu nanti coba dilihat di internet. Cruciferous apa aja? Yang paling gampang brokoli. Kemudian satu lagi apa? Brussels sprout. Nah, coba lihat, Brussels sprout itu kayak biji kacang itu loh, yang kayak apa ya? Nanti coba lihat. Brussels sprout, tuh lihat. Kayak tunas. Ada nggak? Brussels sprout tulisannya. Ada nggak? Oh, bukan. Iya, hijau-hijau kan? The best. Itu antioksidan, serat segala macam. Makan gitu aja, kasih itu aja dressing apa gitu. Apa namanya? Bukan. Kayak semacam lalapan ya. Ini kalau udah ngomong begini, ibu-ibu bapak-bapak mau nggak berkutik atau apa-apa. Mohon maaf. Ya, Anda tinggal terima jadi aja lah. Udah kan? Bisa? 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 Jangan ini ya. Kalau saya tuh kalau sudah kemasan kayak kemarin ada tim saya mau bikin kayak kopi-kopian gitu, sudah pakai kopinya itu dipakein dalam satu pouch gitu yang anti panas. Udahlah, selesai deh itu. Nggak masuk di hitungan saya. Makanya kalau bikin teh, ambil teh, seduh air panas itu. Jangan pakai saset. Kan sasetan itu kan sebenarnya bukan kertas murni. Mana mungkin kertas murni bisa diseduh pakai air panas? Saya tahu bro, enggak, iya.
Ya seujungan aja, tambahkan ketumbarnya nggak apa-apa. Boleh. Jadi yang pakai plastik yang putih-putih bening itu pasti pakai, kemungkinan besar pakai klorin. Coba aja lihat datanya. Kemungkinan pakai klorin pemutihnya. Iya, yang dibuka itu kan. Itu kan bukan kertas. Kalaupun ada kertas itu pasti ada bahan lain yang bertahan. Meskipun ya food grade, meskipun kan tulisannya food grade. Ya. Hindarilah semua makanan-makanan yang kira-kira mengganggu atau mungkin nanti coba lihat, nanti cari sendiri ya. Coba nanti ketik di handphonenya, tulis itu chemical endocrine disruptor. Chemical endocrine disruptor. Nanti ketemu tuh listnya apa saja. What is atau what are chemical endocrine disruptor? Itu kalau dalam makanan paling buruknya itu adalah plastik sama pestisida. Tapi kalau dalam sesuatu yang kita pakai ya, kosmetik toilet banyak banget. Ketemu nggak? Chemical endocrine disruptor. Hindari waktu Ramadan. Endokrin itu tulisannya ENDOCRYNE kalau nggak salah. Banyak banget. Hampir di semua bahan. Terus tanya sama dia, endokrin disruptor itu apa? Bikin kacau hormon itu. Waduh, kacau. Kacau sekacau-kacaunya. Iya. Bukan plastik doang, tapi salah satu yang berat itu juga dari itu. Dari apa? Styrofoam. Makanya kalau Anda yang suka ngopi, kalau bisa bawa tumbler, bawa gelas dari rumah kalau beli kopinya panas. Jangan pakai cupnya dia. Kecuali Anda beli yang dingin. Gitu. Nanti akan ketahuan itu badannya itu bisa dipakai apa enggak. Maksudnya gini, kita tuh ya kalau sekarang jaga badan kayak begini gitu ya, Masya Allah ya. Kemarin saya tracking beberapa bulan, 1-2 bulan lalu, setelah bulan lalu ya, itu kan ke daerah Sukabumi itu ada ibu-ibu umur 71 tahun bu, umurnya sampai ke atas ribu itu, orang Lampung, Insya Allah, sampai ke puncak PP itu 8 jam kayak tektokan ya. Tapi medan itu pun bukan medan biasa, pakai tali segala macam, udah kayak gunung gitu kan. Saya tanya, Bu, ibu itu dibantuin nggak mau, masih kuat deh. Saya tanya rahasianya apa? Udah lama dia talak 3 sama gorengan. Ibu itu. Jadi pagi-pagi itu nggak ada lagi yang digoreng. Pokoknya nggak ada yang dimakan goreng-goreng. Rebus kukus, nggak ada makan gula, nggak makan tepung ya. Mudah-mudahan yang masih makan ya tersinggung lah kau. Gitu. Karena badan itu tidak akan bisa berdusta, percayalah. Nggak bisa. Kita ngomong kayak apa juga, Anda datang ke sini misalkan ya, oke, berapa jam kajian? Paling 2 jam. Habit kita itu bukan dibentuk 2 jam. No. Di rumah nanti kita lihat aja kan. Kita yang disiplin gitu loh dengan itu semua. Kalau nggak tuh ya badannya kita ya 40-50 udah apa kelotak-kelotok kaki gitu kan. Sakit-sakitan, nggak bisa kayak begitu. Makanya mumpung masih sehat, dimanfaatin buat ibadah, dijaga kesehatannya. Itu aja. Dan syariat itu punya dalam tanda kutip fiturnya. Saya itu kadang-kadang ya Allah, saya bilang umat Islam ini harusnya benar-benar ya menjadi umat yang paling sehat sedunia. Sholat tuh bikin sehat nggak? Iya, meskipun kita tidak melakukannya buat sehat loh. Puasa apalagi, sedekah bikin sehat nggak? Bukan hanya sehat, bisa mengobati penyakit kata Nabi. Tapi kayak begitu loh. Silaturahim, Anda nggak perlu beli kolagen. Beneran. Mau panjang umur mati sih tetap mati ya. Tapi panjang umur tuh maksudnya kita tuh sehat terus gitu loh. Umurnya panjang. Sering-sering aja tiap hari silaturahim. Ke siapa? Ke keluarga, ke sanak, kerabat, bukan ke teman. Teman silaturahim ukhuwah namanya. Gitu. Fitur-fitur dalam syariat, apalagi puasa. Makanya ajaib saya bilang agama ini gitu kan. Semua fitur itu lengkap semua dan ada protokolnya. Ada protokolnya. Protokol itu SOP-nya itu ada. Jadi nggak bisa kita langgar SOP itu.
Ya, bahkan beberapa literasi yang saya baca itu dia bilang puasa tidak akan bisa berefek yang bermanfaat. Kita ngomong syariatnya dan imannya, kita ngomong puasa secara fisik aja. Puasa tidak akan bisa berefek secara optimal untuk membersihkan, meregenerasi. Jadi menjadikan sosok kita tuh diri yang baru kalau makannya nggak benar. Nggak bisa nggak tadi? Nah, saya bilang tadi kan, makanya di puasa tuh kita harus tahu kebutuhan kita apa, enzim, oke, satu tuh, apalagi kita butuh probiotik atau butuhkan makanan-makanan fermentasi, makan fermentasi gitu kan gitu. Dari pagi saya tuh kadang-kadang mikir juga, kadang-kadang kenapa jadi otak tuh kadang-kadang nggak encer, tahu nggak rasa siapa? Dari pagi sampai sekarang sudah ada 5 kali bawang hitam saya makan, bawang hitam, dapatkan di toko terdekat. Bawang putih yang jadi hitam dulu difermentasi itu kan bawang hitam, bawang tunggal, black garlic itu the best. Coba aja lihat isinya apa saja, bukan kan manfaat dari jantung, dari otak, dari kanker. Black garlic itu pagi-pagi tadi sudah minum chia seed, minum. Hah? Mau jawaban yang realistis atau jawaban yang nggak realistis? Nggak realistis. Waktu teman saya datang ke perusahaan yang bikin itu, ngobrol sama, itu dia ngemil bawang tuh kayak makan permen. tapi ada tapinya ya. Tapinya itu efek dia kan ngencerin darah. Ya, jadi kalau ada urusan perjantungan segala macam yang mikir agak lemot makan itu ya. Ya kalau dipakai datanya sebenarnya sih, saya tanya ke ibu-ibu, kalau Anda masak ikan 1 kilo atau 2 kilo, bawangnya berapa banyak? Banyak. Sesiung kah? Nggak, lebih kan? Lebih. Maka sebenarnya bawang itu sebenarnya relatif kalau tidak ada masalah sebenarnya ya sampai 5 tuh boleh. 5. Apalagi Anda punya aktivitas atau ada seseorang tuh punya aktivitas makan yang cenderung ngentelin darah. Ya, minyak-minyakan, tepung-tepungan itu ngentelin darah tuh. Tepung-tepungan tuh paling cepet. Tepung-tepungan, apalagi tepungnya pakai apa? Mentega gitu kan, margarin, itulah. Kasih gula pasir gitu kan, cepet banget. Maka badan saya pribadi ya, cepet banget ngerespon sesuatu tuh kalau saya makan. Jadi kalau gini, saya ngomong gini tuh sebenarnya ada konsekuensi. Tahu nggak konsekuensi? Kalau saya langgar, bereaksi dia. Contoh saya bilang, saya udah nggak bisa lagi tuh makan cake yang manis-manis, itu nggak bisa. Pusing saya, seketika langsung, gitu loh. Rotian. Jadi kalau saya mau makan roti segala macam tuh saya harus pakai penangkalnya dulu. Ya kalau lagi pengen. Toh juga biasanya rotinya saya pilih-pilih. Ya. Roti yang masih ada serat, ya roti gandum kayak sourdough kayak gitu-gitulah. Penyimpanan apa? Kenapa harus simpan? Bikin aja kalau mau minum. Kopinya sih nggak apa-apa sih ya. Mungkin saya belum pernah nyobain. Terus terang belum pernah nyobain disimpan. Ya kalau mungkin gini loh, kaidahnya dalam ilmu pengawetan makanan itu sebenarnya ya. Pertama gini, ini kan misalkan ini kopi, saya ajarin kaidah konsepnya aja. Contoh begini, misalkan kalau kita bicara tentang madu, sebelum kita bahas kopi ya. Madu tuh aslinya pengawet. Tapi karena regulasinya harus ditulis expire. Tanggal sekian, tahun sekian, aslinya dia pengawet. Jadi kalau Anda mau awet sel-sel badannya sering-seringlah diolesin madu. Di tangan atau diminum. Gitu kan? Makanya katanya Firaun itu salah satu bahan untuk ngebalsem badannya itu dengan mumi Firaun itu pakai madu salah satunya. Nah, cuman karena regulasi kan. Jadi ada beberapa bahan yang memang biasanya dipakai untuk pengawetan. Nah, cuman kaidahnya apa? Kalau sesuatu itu sudah berkurang tingkat
ketahanan dia atau tingkat awetnya itu, maka pasti akan ada perubahan. Perubahannya apa? Pertama, perubahan secara makroskopis. Katakanlah dia sudah mulai tampak ada jamur, warnanya berubah, dan dari sisi rasa dia berubah. Itu kaidahnya. Nah, contoh gini, paling gampangnya Anda beli, misalkan Anda beli air kelapa, masukin ke kulkas. Air kelapa tuh paling cepat basinya. Paling cepat. Karena bakteri itu aktifnya banget. Bakteri dalam air kelapa itu sangat aktif. Sehingga kalau dia sudah ada perubahan bau, perubahan warna, perubahan aroma, berarti nggak bagus lagi tuh. Itu sebabnya, kalau saya ceritanya, kapan makan buah yang paling bagus? Anda petik dari pohonnya, makan. Itu paling bagus. Bukan buah yang dikirim berbulan-bulan. Itu. Jadi kalau itu yang paling bagus, karena aslinya semakin apakah dalam teknik-teknik kuno tradisional itu ada pengawetan? Ada. Zaman Nabi Yusuf bertahun-tahun gandumnya mereka. Nah, pertanyaannya, pengawetnya biji gandum itu oleh Nabi Yusuf dipakainya caranya gimana? Ama batangnya nggak diputus bijinya itu. Itu caranya zaman dulu. Sama kayak orang ngawetin ikan segala macam, kan pakai apa? Garam kan? Kayak garam. Itu tadi. Jadi kalau misalkan ibu mau bikin, saya lagi-lagi saya nggak tahu, belum pernah nyoba. Jadi nanti bikin aja, kalau aromanya berubah segala macam itu nggak usah minum. Gitu aja. Paling bagus ya biji kopi ambil, kasih air segala macam, itu kan langsung diminum gitu, dadakan. Apa tadi ya? Tadi sudah enzim, pepaya segala macam, sama tadi yang cruciferous tadi sudah lihat belum? Cruciferous isinya apa? Sayuran cruciferous itu ada brokoli, asparagus, kan banyak tuh. Hah? Oh nggih, buatan apa-apa? Nggih, nggih sami-sami. Nggih. Enggak apa-apa. Sama yang kalau ada masalah di prostatan, kalau bapaknya, saya pernah share resepnya itu, pakai tomat dikukus bentar, nanti dikasih minyak zaitun, dikasih lada hitam, dikasih daun bayam, makan gitu, makan, kasih garam sedikit, enggak apa-apa gitu. Apalagi ya, cukup lah, udah jam 11 juga. Oke, ada yang mau ditanyakan? Iya, jangan susah-susah ya. Alhamdulillah dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kebetulan ini tahun kedua saya menyusui. Jadi tahun kemarin sempat mencoba untuk menyusui sambil puasa, coba sehari tapi nggak kuat. Terus di tahun ini mencoba ikhtiar untuk berpuasa. Mohon tips dan triknya Ustadz. Kebetulan anak saya laki-laki juga, jadi menyusuinya Masya Allah. Mohon tips dan triknya Ustadz. Terima kasih. Baik, yang pertama, secara fikih saya bukan ahlinya, tapi sepengetahuan saya itu masuk rukso ya, setahu saya. Artinya menyusuin hamil tuh masuknya keringanan. Tapi ya gitu kan, kita tuh kadang-kadang tuh kan pengen tetap puasa, apalagi bayarnya tuh males, capek gitu kan. Bagi puasa di tengah orang nggak berpuasa tuh nggak gampang. Ya. Oke, anggaplah ibu sekarang mau tidak ngambil ruksoh itu, meskipun lebih saya sarankan ngambil ruksohnya. Ngambil ruksohnya, nanti nggak usah puasa sekalian. Nanti tinggal bayar fidyahnya dan seterusnya, kayak begitulah, sesuai dengan hukum fikihnya. Tapi misalkan tetap mau itu, berarti ibu ada beberapa tips yang saya bisa anjurkan. Pertama, ibu harus minum beberapa booster ASI pada saat sahur dan berbuka. Ya, booster ASI itu contohnya apa? Ini tadi bisa tuh, kacang-kacangan itu. Satu. Ini bisa juga, si klabet tadi itu booster ASI tuh. Fenugreek, halba, kalwing apa tadi itu bisa buat booster ASI. Dua.
kemudian habel soda juga bisa, kemudian daun katuk juga bisa, itu booster ASI, termasuk bee pollen juga bisa. Bee pollen. Pollen itu apa? Bentuknya kayak ini tadi yang kuning-kuning itu di depan kayak ada. Itu booster ASI-nya. Alpukat juga bisa. Alpukat tambahin itu. Cuman itu ibu minum makan di saat tentunya sedang tidak berpuasa tadi itu. Yang tadi sahur atau di berbuka diperbanyak itu. Itu pilihannya. Termasuk juga asupan protein ibu harus lebih banyak. Dan hidrasi airnya juga harus ibu cukupkan. Artinya air mineral. Air mineral itu kalau versi saya bukan air kayak begini kalau saya ya. Minimal Anda kasih garam atau Anda kasih jeruk nipis. Itu air mineral versi saya. Jadi bukan air polosan kayak begini. Ya. Terus belum kita lagi. Kalau memang itu ini tidak tahu secara teknis ya. Secara teknis itu mungkin kalau ibu memungkinkan untuk dipompa, pompa ASI-nya. Jadi waktu ibu katakanlah sedang nggak kuat itu, ya ibu kasih ya beliau bayi itu pakai ASI yang sudah ibu pompa. Tapi intinya produksi ASI itu akan sangat bergantung dari apa yang ibu makan. Semakin berkualitas dan semakin besar kuantitinya, semakin banyak produksinya. Itu aja. Artinya berarti caranya adalah pada saat ibu sahur dan berbuka itu mungkin makanan yang ibu makan pertama agak dinaikkan kuantitasnya, jumlahnya. Yang kedua adalah diperbaiki kualitasnya. Itu tadi. Daging, tahu, telur, ikan, banyakin aja. Itu nanti akan jadi ASI. Dan ASI itu memang unik. Termasuk juga, lupa saya satu lagi. Saya baru murojaah tentang ASI. Ini benda ajaib ASI ini. Kenapa ajaibnya? Karena ASI itu kalau disedot sama bayi pertama kali akan keluar itu sebagian besar adalah air, dominannya air. Terakhirnya lemak. Akhirnya. Jadi sebenarnya Allah menciptakan ASI itu ketika disedot sama si bayi itu awalnya hilang hausnya seketika. Ujungnya Allah kasih lemak. Maka di situ tadi kan kenapa saya mention tadi ibu makan alpukat itu tadi itu lemak. Tapi kalau mau tambah lagi boleh. Berarti ibu harus nambah dengan minyak zaitun atau VCO. Ibu makan lebih banyak supaya memberi, jadi ASI-nya itu punya kualitas yang berbeda dengan ASI biasa sehingga nanti bayi itu lebih lama kenyangnya. Yang bikin lama kenyang itu apa? Protein sama lemak. Gitu. Coba aja nanti itu mudah-mudahan berhasil. Tapi kalau enggak lebih disarankan ngambil ruksohnya. Lebih disarankan. Setahu saya sih. Allah Akbar. Saya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Juru kuncinya masih emai. Gimana? Ustadz, sahabat saya lagi hamil 5 minggu. Beliau nggak bisa makan apa-apa. Beliau minta saran apa yang harus dikonsumsi supaya anak pertama ya? Anak kedua. Beliau minta saran apa yang harus dikonsumsi supaya tidak mual-mual karena beliau ibu bekerja. Jadi badannya agak lemas dan tidak mungkin bisa libur di rumah. Wassalamualaikum. Jazakillah. Paling gampang ya ke rumah sakit. Paling gampang. Maksudnya gini, saya kan ngasih saran tuh sesuai dengan apa ya, kemudahan Anda. Contoh nih misalkan, saya kalau misalkan saya udah lemes banget dulu lama, alhamdulillah itu jarang sakit ya. Jadi kalau udah kapan hari tuh pernah diare itu sampai sejadi-jadinya, saya datang ke UGD minta infus, balik saya. Infus 2 botol, kan diare itu kuncinya cairannya cukup, selesai kita. Minta bawa ke UGD dikasih cairan infus gitu kan, masuk cairan, ya kasih obat sedikit lah ya. Itu kan berhenti dia sudah balik gitu loh. Nah kalau udah kayak begitu misalkan sudah emergensi banget ya emang harus bawa ke rumah sakit atau entah disuntik apa kayak segala macam misalkan di sana untuk emergensinya. Atau yang kedua apa, kalau secara saya memang yang namanya hamil pasti tidak akan bisa lepas dari ya itu fluktuasi hormonal itu sehingga yang perlu dijaga adalah menjaga keseimbangan itu. Salah satu caranya gimana? Gigit jahe.
Gigit jahe sampai pedes. Nanti pedesnya itu masuk ke dalam dan dia akan memperbaiki lagi. Harapannya begitu, pengalaman saya gitu. Atau ngemut garam. Garamnya dimut. 2. Yang ketiga apa nih? Madu nih. Ambil di tangan, gini, taruh di bawah lidah. Gitu. Bisa pakai garam, bisa pakai madu. Ya, garamnya juga bisa. Jadi ambil garam seujungnya masuk di bawah lidah. Kenapa masuk ke bawah lidah cepat masuk ke dalam dan cepat masuk ke jantung ya, kayak orang minum obat serangan jantung dulu. Itu. Terus yang berikutnya apa? Ya, dia mulai mencicipi makanan-makanan yang kira-kira bisa merangsang enzimnya. Contoh biasanya itu yang asam-asam. Biasanya tuh misalkan paling mudah apa? Ya jeruk nipis, kasih madu, kasih garam. Gak usah kasih air. Ini jeruk nipis gitu kan, masukin sini. Ya sedikit aja, seperempat aja. Kasih madu, kasih garam, aduk. Telan langsung minum. Atau kalau enggak, misalkan nih, bisa juga nih. Ada jeruk nipis, ada garam, ada madu, sama jahe. Jahenya digeprek, kasih air panas, ambil airnya, masukin sini, nggak usah banyak-banyak. Jadi yang masuk tuh sedikit, cuma berkualitas. Atau, bukan satu, yang kesekian. Berikutnya apa? Oh banyak. Kalau saya ceritaan sampai sore nggak kelar-kelar. Perutnya dikasih bawang. Bawang putih, bawang merah. Hancur-hancurin. Ini orang zaman dulu punya kerjaan aja nih. Itu buat ngasih panas ke perut gitu kan. Jadi kasih minyak kayu putih boleh, atau minyak herbal apa boleh, hancurin bawangnya, tambahkan sedikit, mungkin kalau ada jahe emprit, jahe merah gitu, hancur-hancurin, kasih bawang, kasih minyak. Nggak punya minyak apa-apa, minyak kelapa juga nggak apa-apa. Tempelin di perut, di lakban. Biar nggak jatuh, kan kerja judulnya. Iya betul kan? Nah itu bener. Alhamdulillah, terima kasih atas dukungannya. Kemudian yang belakang juga sama, di perut. Nih pusarnya, maaf, tembus belakang, di belakang juga kasih itu. Karena biasanya kayak begitu tuh kondisi perutnya dingin. Pusar, ya. Panas nanti tuh, kalau udah panas muncul, metabolismenya akan naik tuh. Ya, gasnya sudah mulai berkurang dan nanti dia ada selera makan. Kan kuncinya di selera makannya. Kalau selera makan ada, kalau orang begini kan dia udah nggak mau makan, muntah terus, nggak bisa makan, dingin perutnya, gitu. Makanya secara tadi saya sampaikan tadi pakai jahe boleh, pakai jeruk nipis segala macam dikit-dikit boleh. Jadi dia panas. Ramuan tadi itu kasih madu gitu kan, gitu. Termasuk juga ngemut kurma, paksain pelan-pelan aja gitu. Terus yang berikutnya apa? Oh, sering-sering minta dipeluk sama suaminya. Itu obat paling mujarab. Beneran. Kulit ini banyak bakterinya loh. Itu maksudnya. Bagian terluas kulit kita, badan kita itu ada kulit. Makanya kenapa pelukan seorang orang tua kepada anak itu akan menenangkan, itu kan memang ada transfer bakterinya sebenarnya. Tuh. Dan konteks itu juga sama. Minta nanti suami pegang perutnya, dielus-elus, punggungnya dielus-elus, tapi skin to skin. Ya, skin to skin. Ya, makanya tiap hari itu kalau bisa, ya entah suami, entah istri, entah anak, itu bersentuhan. Kalau anak saya itu emang nggak disentuh, kacau dia. Minta disentuh. Kadang-kadang tidur malam gitu kan, pura-pura minta disentuh, minta disapa. Skin to skin. Itu bagus banget buat urusan kayak beginian. Apalagi tangan suaminya dikasih minyak herbal. Lebih bagus lagi. Termasuk juga, nggak tahu di depan ada minyak herbal, kayak di depan tuh ada musnya. Kutus. Ada, coba ambil. Ada minyak saya buat, itu namanya MUZ. Nah itu juga sama, nanti minyak itu taruh sini, tap itu, digosok sejadi-jadi sampai panas. Terus sirup. Gitu. Terus nanti minyaknya juga diolesin di perut segala macam. Tergantung sedianya apa, adanya apa, itu aja yang pakai. Aman. Ada lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minyak kayu putih. Kemungkinan minyaknya, bentar Bu. Kemungkinan minyaknya nggak ori kali. Loh.
Kalau minyaknya asli, insya Allah aman. Kalau minyaknya asli, kalau sudah kemasan, itu dia masalahnya. Pakai minyak kemiri pun oke. Minyak kemiri, nggak ada. Cari minyak yang asli, ya. Udah sampai. Gitu. Telur itu, coba lah yang maaf ya, Anda ibu-ibu bajama sekalian yang alergi telur katakanlah. Sebenarnya kalau telurnya bener, pakannya bener, ayamnya bener, nggak apa-apa. Gitu. Cuman kalau sudah dia banyak sekali pengolahannya segala macam yang bikin masalah, itu tadi hormonnya lah, antibiotik segala macam gitu kan. Akhirnya kita bereaksi dengan itu karena enzim kita nggak kuat. Apa Bu? Tadi Bu yang sudah assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah ada makanan ataupun rimpang untuk penderita hipertiroid? Hipertiroid. Iya, hipertiroid. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Salah satunya itu makanan yang mengandung iodin. Iodin itu yang kita biasanya pakai buat luka itu kan nama aslinya kan povidin iodin. Iodin itu ada di mana? Di VCO. VCO itu minyak kelapa itu loh. Jadi minyak kelapa, kelapanya itu dimakan lah buat orang yang tiroid. Atau yang kedua apa? Propolis. Propolis juga bisa. Berapa tetes, ikutin aja yang ada dalam botolnya. Kemudian apa lagi satu? Nggak tahu, tapi daun ini bisa didapatin atau tidak sih ya. Kalau di regulasinya katanya nggak bisa dijual lagi. Kalau kapsul, namanya daun sena. Daun sena. Daun sena itu buat tiroid, oke. Ya. Nanti itu sama ininya diolesin minyak. Gitu. Sama satu lagi. Kejujurannya dinaikkan. Kejujurannya dikuatkan. Atau dikuatkan itu kalau dia apa ya? Kalau dia gini loh. Ini contohnya gambarnya gini. Ada orang aslinya tuh jujur. Dia nggak bisa bohong. Terus dia kerja di satu tempat yang memaksa dia bohong terus. Ini tinggal tunggu aja tubuhnya bereaksi. Iyalah, karena nggak bisa dibohongin. Gitu. Jadi makanya ini yang kasihan itu ya tadi, misalkan dia kecuali nih ya, apalagi misalkan genetik kejujuran di keluarganya itu kuat banget gitu ya. Si fulan atau fulanah ini. Terus dia terpaksa, dalam tanda kutip terpaksa, kerja di tempat yang dia harus bohong, baik bohong secara keimanan, baik bohong secara aktivitas. Bohong secara keimanan, apa contohnya? Gak tega saya ngomongnya. Banyaklah. Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah dilarang secara syariat. Gak boleh. Gitu loh. Anda udah tahu lah itu apa. Dia kerja di situ, tinggal tunggu aja. Makanya nanti coba lihat dalam Al-Quran, Allah mendeklarasi, ini salah satu contohnya ya, Allah mendeklarasi perang itu hanya pada dua hal. Satu sihir, satu lagi apa, nanti coba cari. Deklarasi perangnya Allah. Hati-hati di situ. Setiap pelanggaran syariat yang dilakukan oleh seseorang, Muslim atau mukmin dia, maka kalau dilanggar terus-menerus pasti akan ada konsekuensi terhadap tiga hal tadi yang saya jelaskan. Imannya, jiwanya, atau jasadnya. Ini paling akhir sebenarnya. Jadi orang-orang yang sakit, bisa jadi dia orang jujur, tapi dia bekerja di suatu tempat yang memaksa dia untuk bohong terus, akan ada konsekuensi di jasadnya, gitu loh. Gitu ya. Makanya hidup tuh ya tadi ya, secara keimanan jangan dilanggar, secara kejiwaan jangan dilanggar, secara hati jangan dilanggar, secara nurani bahasa kita jangan dilanggar. Makanya bahasa kan sehat lahir dan batin. Batin itu apa? Perasaan yang kita. Gitu. Kalau nggak suka, kalau nggak bisa, atau kalau memang harus keluar ya keluar aja misalkan. Misal kayak begitu. Wallahualam. Cukup ya.